Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Safid Channel. Kali ini Mama Safid mau berbagi 3 resep aneka olahan daging kurban ya teman-teman, yang enak banget. Dan buatnya semudah itu tanpa presto, hemat gas juga ya teman-teman. Mau tahu bagaimana Mama Safid membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk simak terus keseruannya. Resep yang pertama, rendang daging sapi. Untuk bahannya ini aku pakai daging sapi ya teman-teman. Ini aku dapat dari masjid ya. Ini bisa diganti dengan daging kambing juga boleh ya teman-teman. Ini tinggal aku iris kecil-kecil gitu. Dan ini si dagingnya mau aku iris, jadi itu irisnya kecil-kecil, tipis gitu, dan melawan si arah seratnya ya, biar nanti itu dagingnya empuk ya teman-teman. Nih aku lakukan sampai selesai semuanya memotong daging ya. Nih seperti ini. Oh iya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya yang udah selalu support channel aku. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon dukungan like, subscribe, and share ya teman-teman. Dan ini si dagingnya udah aku cuci bersih ya. Tinggal aku kasih garam sedikit dan juga air panas ya, biar nanti tuh dia nggak hambar. Dan ini ditutup rapat biar juga empuk ya, karena aku itu nggak pakai presto ya teman-teman, jadi aku rendam dulu sekitar 10-15 menitan. Dan lanjut siapkan wajan. Nih aku pakai bumbu yang udah jadi ya teman-teman, karena biar sasar. Ini aku beli di pasar, harganya 6 ribuan ya teman-teman. Bumbu rendang seperti ini rasanya enak ya. Dan kita masukin aja langsung bumbu aromaterapiknya, ada lengkuas, ada daun salam, daun jeruk, sereh ya, masukkan dengan bumbu rendang. Dan karena menurut aku itu kurang pedes, jadi aku juga tambahin bumbu sendiri ya. Ini aku ulek juga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah dan cabai rawit ya teman-teman. Ini aku masukin semuanya sampai kita gongso-gongso gitu, sampai harum baunya ya, dan sampai tanek biar nggak bau langu ya teman-teman. Dan tadi aku juga masukin gula merah ya teman-teman, sekitar 1 sendok makanan atau sesuai selera aja. Dan ini si dagingnya udah aku rendam tadi, kita aduk sebentar lalu kita buang airnya ya, jadi jangan dipakai airnya, kita buang, tinggal kita masukkan aja si dagingnya ke dalam bumbu yang udah matang, udah tanek ya, udah wangi ya. Kita masukkan bumbunya dagingnya ya teman-teman, kita aduk-aduk sampai dengan dia tercampur rata agar bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Setelah itu tinggal kita tambahin air aja ya teman-teman. Usahakan sampai si dagingnya tenggelam semuanya ya, biar nanti tuh dia hasilnya empuk gitu. Enak banget pokoknya, walaupun tanpa presto tapi insya Allah empuk ya teman-teman. Aku pakai metode yang 10-30-10 ya. Ini hemat gas tapi hasilnya tetap enak gitu ya. Kita tunggu sampai dia mendidih, dan ini setelah mendidih kita baru hitung ya 10 menit ya. Kita tutup sambil dihitung ya teman-teman 10 menit. Dan ini udah 10 menitan ya teman-teman. Ini tinggal kita matikan kompornya, lalu kita tunggu selama 30 menit. Ini jangan dibuka dulu ya pancinya. Kita matikan kompornya 30 menit ya teman-teman, lalu kita masak kembali 10 menit ya, biarkan dia sampai mendidih dulu. Dan ini setelah 10 menit kita kecilkan kompornya, kita buka, Masya Allah seperti ini hasilnya ya. Lalu kita aduk-aduk kembali seperti ini. Kita tinggal tambahin kecap, penyedap rasa gitu ya teman-teman. Kita masak sampai tambahin air nanti supaya roti matang lagi. Yuk. Dan lanjut nih tinggal aku kasih santan ya teman-teman. Nih santannya aku pakai 1 bungkus santan instan. Nih tinggal kita tambahin air lagi ya, biar itu terlendam tambah empuk gitu. Aku pakai air panas ya.
nih biar tipsnya biar tambah empuk lagi. Jadi kalau kita nambahin air, usahakan pakai air panas ya. Nih kita aduk sebentar lalu nanti kita tutup kembali. Dan alhamdulillah rendang daging sapinya udah jadi ya teman-teman. Ini tuh enak banget, recommended banget untuk makan bersama keluarga, ngehabisin nasi anget, enak banget ya teman-teman. Ini semoga bermanfaat ya resep rendang daging sapinya. Resep yang kedua, sate goreng daging sapi, enak kepol. Untuk bahannya ini aku punya daging campuran gitu, dan ini ada 1 sendok teh garam, bawang putih 3 siung dan 5 siung bawang merah serta ketumbar 1 sendok teh, setengah sendok teh merica, gula merah 1 sendok makan dan 1 ruas jahe ya. Dan untuk dagingnya ini aku campur ya, ada daging biasa, sandung lambu dan juga lemak serta ada hati sapinya ya. Dan untuk bumbu-bumbunya ini tinggal aku mau ulek-ulek saja, karena udah aku iris kecil-kecil supaya nanti tuh gampang uleknya ya, nggak terlalu yang capek banget gitu. Ulek sampai selesai semuanya. Dan ini bumbunya udah mulai halus seperti ini, tinggal aku ulek aja si gula merahnya ya teman-teman. Untuk gula merah sesuai selera, jika kalian lebih suka yang manis bisa ditambahin ya si gula merahnya. Kita ulek sampai halus semuanya. Lanjut, setelah semuanya selesai, ini tinggal aku taruh di dagingnya ya, biar bumbunya itu meresap sampai ke dalam-dalam. Kita aduk-aduk dulu sampai merata ya teman-teman. Dan untuk seasoningnya aku kasih penyedap rasa setengah bungkus aja. Ini sesuai selera, bisa diganti dengan micin ya. Kita aduk semuanya sampai merata. Seperti ini hasilnya. Lalu kita siram dengan air panas. Kita aduk dulu seperti ini, direndam sebentar ya, sekitar 10 menitan. Dan ini baru aku masak ya si sate gorengnya. Kita masak, kita tambahin air juga ya, biar nanti tambah tenggelam gitu si dagingnya. Kita aduk dulu sebentar, dan ini juga aku pakai daun salam ya biar tambah wangi. Aku tambahin aja kecap ini seperti ini. Kita aduk-aduk sampai si bumbunya menyerap ya. Dan ini aku tambahin air lagi ya teman-teman. Kita tunggu dia sampai mendidih. Lanjut kita bisa tutup ya, seperti biasa caranya. Ini udah mendidih, lanjut kita tutup, kita masak sekitar 10 menitan ya teman-teman. Nih, nanti setelah 10 menit matikan kompornya, lalu kita diamkan selama 30 menit. Ini udah direndam 30 menitan, lalu kita masak kembali sampai dia matang ya teman-teman, sampai dia surut airnya. Kebetulan ini pakai wajahnya hitam ya, jadi mungkin cahayanya kurang ya teman-teman. Seperti ini kita masak sampai dia surut ya si airnya. Seperti ini ya teman-teman, sampai benar-benar surut, dan nanti ada sedikit-sedikit gosongnya, jadi nanti itu seperti yang dibakar gitu. Jadi kita pakai api yang kecil aja sampai si minyaknya benar-benar keluar ya, makanya disebut sate goreng ya teman-teman. Nih seperti ini, jadi nggak pakai tusukan, cukup nih seperti ini ya, sampai dia agak digoreng. Ini enak banget, gurih banget loh teman-teman. Nih seperti ini ya. Nih. Dan ini dipastikan udah matang ya teman-teman, jadi nggak kudet. Alhamdulillah sate gorengnya udah jadi ya teman-teman. Nih tinggal aku kasih topping cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan juga tomat ya. Ini untuk ukuran juga sesuai selera ya teman-teman. Ataupun tadi juga bisa ditaruh langsung pas lagi masak, ditaruh bawang merah iris seperti ini ya teman-teman. Kalau aku ini sukanya seperti ini, langsung seger aja ditaruh di atasnya nanti ya teman-teman. Jadi dia tuh si bawang merahnya itu masih fresh ya, jadi terasa banget, enak banget dari wanginya bawang merah ya. Dan ini tinggal aku taruh si tomatnya ya, nanti kita iris-iris dulu. Ini seger banget ya. Bisa kita tomatnya ditaruh di sini seperti ini ya, buat topping. Kita bisa taruh si berambang gorengnya seperti ini, baru tinggal cengeknya, cara B seperti ini.
Alhamdulillah sate gorengnya udah jadi ya teman-teman. Ini tuh enak banget, simple banget, nggak perlu pakai tusukan sate ya. Udah bisa menikmati sate ya teman-teman, enak banget. Cobain ya, recommended banget. Dan ini simple buatnya. Semoga sedikit bermanfaat ya teman-teman resep kali ini. Resep yang ketiga, daging sapi kuah kuning, enak banget loh. Untuk bahannya ini aku punya daging sapi, ada hati sapi juga ya, ini aja gajinya juga ya. Pokoknya campur ya teman-teman. Dan ini ada 5 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, ada ketumbar 1 sendok teh dan setengah sendok teh merica, ada kunyit 1 ruas, 1 sendok teh garam, dan 4 butir kemiri serta perdaunan ya, dan juga santan. Dan ini si bumbunya aku mau ulek-ulek aja ya teman-teman, seperti ini. Kalau kalian mau di chopper juga boleh ya, lebih satset untuk bumbunya, sesuaikan dengan selera kalian. Dan tadi itu daun salam juga, daun jeruk ya, udah aku tadi kurang nyebutinnya. Dan ini dia bumbunya udah haus ya teman-teman, seperti ini aja, jadi masih bertekstur. Dan lanjut ini aku taruh minyak, kita mau tumis dulu si bumbunya ya, biar nanti tuh harum tanek gitu, nggak bau langu ya. Sekalian aku masukin juga bumbu terapiknya, ada daun salam, ada daun jeruk, sereh, dan juga lengkuas nanti juga boleh ya teman-teman. Ini tinggal aku kocakin aja si bumbu yang masih tersisa di cobek gitu ya. Kita aduk sampai dia mendidih, baru aku masukin gula merah ya teman-teman. Bisa diganti gula pasir, sesuaikan dengan selera ya. Ini aku pakai 1 sendok makanan aja. Kita aduk sampai benar-benar dia matang, baru aku masukkan dagingnya ya teman-teman. Kita aduk si dagingnya ini biar dia itu tercampur rata dengan bumbunya ya. Seperti ini, dikolak-kolek gangsreng-gangsreng gitu. Nanti tinggal ditambahin dengan air ya teman-teman. Biarkan sampai tenggelam ya si dagingnya. Kita tunggu sampai dia itu mendidih ya teman-teman. Nih, ditunggu mendidih, baru nanti kita baru hitung ya 10 menit nih setelah mendidih. Ini ditutup pancinya yang rapat, jangan dibuka. Kita hitung 10 menit, lalu kita matikan kompornya dan kita rendam selama 30 menit ya. Jangan dibuka, tutup pancinya. Tujuannya agar si panasnya tetap ya teman-teman, jadi si dagingnya itu bisa empuk ya teman-teman. Ini udah 30 menit, kita ceklek lagi apinya. Kita masak 10 sampai 10 menit, baru nanti kita buka dulu ya teman-teman. Kita masak lagi menggunakan santan ya. Ini udah 10 menit, kita buka ya teman-teman. Hasilnya seperti ini tuh, dia terlihat empuk banget ya teman-teman, masya Allah. Ini tinggal kita taruh aja santan, lalu tambahin air gitu ya teman-teman. Dan untuk seasoningnya nih aku tambahin kecap ya teman-teman, sedikit aja, dan juga penyedap rasa ya jika kalian suka. Kalau nggak suka bisa di skip ya. Kalau mau dikasih micin juga boleh ya. Dan ini dia, alhamdulillah, daging sapi kuah kuning bersantan sudah jadi ya teman-teman. Ini tuh enak banget, hasilnya empuk walaupun tanpa presto ya. Insya Allah ini enak ya. Dan supaya lebih menarik, lebih gurih lagi ya teman-teman, aku perlukin aja berambang goreng ya teman-teman. Ini tuh tambah enak, tambah maknyus gitu. Siapkan nasi sebakul ya teman-teman. Insya Allah ini bakalan ludes ya teman-teman. Enak banget, pokoknya wajib banget, recommended banget untuk dicobain ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Dan untuk hasilnya seperti ini, aku mau cobain tuh seperti ini ya teman-teman. Dia tuh beneran empuk di luar nih, ditarik gini empuk banget, enak banget tuh dalamnya seperti ini.
Tuh, seperti ini ya teman-teman. Walaupun tanpa presto dan juga hemat gas, tidak perlu berjam-jam. Insya Allah ini empuk, enak ya teman-teman untuk daging sapinya. Selamat makan ya teman-teman. Masya Allah, ini nikmat banget. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Zahwid membuat 3 menu aneka olahan daging kurban. Semoga sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.